Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Selamat datang di channel Sukses Berkah Official. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel tercinta ini. Semoga Bapak Ibu tambah sehat, tambah semangat, tambah antusias untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, untuk selalu menjadi hamba Allah yang terbaik. Semoga kita oleh Allah diluaskan rezekinya, dilapangkan kebahagiaannya, diberi keluarga yang harmonis, anak-anak yang solih-solihah, dikaruniai istri yang solihah, taat kepada suami, atau jika Anda seorang ibu, oleh Allah dikaruniai seorang suami yang solih, yang mencintai Anda, anak-anak Anda, dan seluruh keluarga Anda. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mengkaji sebuah doa yang luar biasa, di mana doa ini dikisahkan dalam sebuah kitab yang berjudul Khosaisul Muhammadiyah. Kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini diceritakan bahwa suatu hari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir datang ke masjid. Kemudian beliau berjumpa dan bertemu dengan salah seorang sahabat Ansor. Kemudian beliau menyapa sahabat ini. Sahabat ini diceritakan dalam sebuah riwayat bernama Abu Umamah. Kemudian sang Rasul menyapa, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, ma li araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti sholati." Wahai Abu Umamah, jarang sekali aku melihat engkau duduk berlama-lama di dalam masjid untuk berzikir, untuk bertafakur kepada Allah selain hanya waktu sholat saja. Kemudian Abu Umamah berkata, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Ada kesedihan yang meliputiku, ada hutang-hutang menggunung yang aku sandang, yang aku pegang ya Rasulullah. Ada kesusahan, ada hutang yang aku derita, yang aku miliki ya Rasulullah. Qala, kemudian baginda Nabi yang mulia berkata dengan senyum, "Afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu ammaka hammaka wa qadu anka dainaka." Rasul berkata kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, bukankah aku sudah mengajarkan kepada engkau? Maukah engkau ajarkan sebuah kalimat? Jika kau mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Allah akan membayar, bahkan melunasi hutang-hutangmu." Qultu, Abu Umamah berkata, "Bala ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah." Qala, Rasul kemudian berkata, "Idza asbahta," ketika masuk waktu pagi, wa idza amsaita, ketika masuk waktu sore, maka ucapkanlah doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli, minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dayin
wa qahrir rijal. Inilah sebuah doa yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita melalui sebuah riwayat Abu Umamah. Jadi sebuah doa yang luar biasa. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi Rasul mengajarkan kepada Abu Umamah yang pertama kali bukan diajarkan bagaimana cara mencari uang, bukan bagaimana cara mendapatkan uang untuk membayar hutang, tetapi baginda Nabi mengajarkan kepada Abu Umamah untuk berlindung kepada Allah minal hammi, berlindung kepada Allah dari kesusahan, wal hazan, dari kesedihan. Jadi bagi seseorang yang punya hutang, punya masalah dalam hidupnya, maka pertama kali yang kita minta kepada Allah adalah diberi ketenangan hidup, diberi ketenangan jiwa. Kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari kesusahan, agar Allah menjauhkan kita dari kesedihan. Mengapa? Karena ketika seseorang mengalami kesedihan, kesusahan, maka potensi-potensi luar biasa yang ada dalam dirinya akan terkikis. Potensi-potensi luar biasa akan habis. Potensi-potensi luar biasa akan terkubur dan tertutup. Makanya yang pertama kali diajarkan oleh baginda Rasul ketika kita mengalami masalah, terutama hutang, adalah memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kesusahan dan kesedihan. Kemudian doa yang kedua yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah minal ajzi, dari sifat lemah. Jadi lemah adalah sifat yang sangat negatif. Lemah merupakan sebuah karakter yang tidak bagus, yang harus kita hindari. Ketika kita punya masalah hutang piutang, maka jauhkan diri dari sifat lemah. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat lemah. Wal kasali, juga kita minta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kasal. Al-kasal itu artinya malas. Ya, malas. Memang ketika kita tidak ada masalah, tidak punya hutang, maka kita akan semangat dan antusias. Tetapi ketika kita sedang punya beban hutang yang nilainya cukup fantastis, ratusan juta, miliaran rupiah, maka hidup ini terasa sempit, hidup terasa sedih, hidup terasa tidak enak dan tidak nyaman. Mau ke sana jadinya malas, mau mengerjakan ini malas, dan lain sebagainya. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat malas, agar kita tetap semangat, antusias, optimis, dan percaya diri menghadapi masalah. Kita optimis dan percaya diri menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, doa berikutnya yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Kita berlindung diri kepada Allah dari sifat bakhil, dari sifat
pelit. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat pelit, kikir, ya. Mengapa pelit itu perlu kita jauhi? Karena sifat pelit dan sifat kikir itu sifat yang sangat buruk. Sifat pelit dan sifat kikir merupakan sebuah sifat negatif yang melekat pada orang-orang yang zalim. Orang yang kaya, orang kaya yang sesungguhnya kebanyakan mereka punya sifat dermawan. Bisa kita lihat, mayoritas orang-orang kaya adalah para dermawan. Baik mereka yang hidup di masa sekarang, lebih-lebih orang yang hidup di masa dahulu. Kita kenal para sahabat Rasul adalah orang-orang kaya yang luar biasa. Mereka suka berderma, berbagi, dan bersedekah. Misalkan saja sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya raya dan masuk surga. Ada juga sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya yang suka berderma, berbagi, dan bersedekah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahkan ketika Rasul mau mengadakan perang, beliau rela menyedekahkan seluruh hartanya untuk persiapan perang. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab, beliau rela menyedekahkan, mendonasikan separuh dari harta kekayaannya untuk perang bersama Rasulullah. Maka kita memohon diri kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat kikir dan pelit, agar kita diberi kelapangan hati, agar kita diberi kelapangan rezeki, sehingga kita bisa berderma, berdonasi, bersedekah, dan berbagi dengan sesama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya kita memohon diri kepada Allah agar dijauhkan dari hutang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari himpitan hutang. Hutang itu adalah sebuah perbudakan. Orang yang hutang itu sedang menderita. Orang yang sedang hutang, mereka tertimpa musibah. Hidupnya tidak bebas. Mereka sedang ada dalam cengkraman penghutang. Maka kita selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari cengkraman hutang, dari himpitan hutang. Wa qahrir rijal, kita juga meminta kepada Allah agar dijaga dari kejahatan seseorang, dari kejahatan seseorang yang menghutangi. Bapak Ibu sekalian, inilah sebuah doa luar biasa yang patut kita baca agar kita diberikan hidup yang lapang, tenang, harmonis, bahagia, murah rezeki, lancar rezeki, mudah menghadapi masalah, diberi solusi dari segala masalah. Bapak Ibu sekalian, doa ini adalah rangkaian doa yang bisa kita baca selepas sholat 5 waktu. Doanya adalah, saya rangkai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Keterangan ini diambil dalam Sunan Kitab Abu Dawud.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah sedikit kajian tentang dahsyatnya doa berlindung dari hutang, agar kita oleh Allah diberikan hidup yang bahagia, hidup yang bebas dari hutang, hidup yang merdeka, agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sedekah dan derma kita, dan intinya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jangan lupa ya, subscribe, lonceng di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.